Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Jumiati dalam pembelajaran budaya Melayu. Materi yang akan dibahas di video kali ini adalah jenis dan cara memainkan permainan rakyat. Yuk, simak video berikut ini. Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau merupakan tanah Melayu yang berbatasan dengan Riau Daratan, Malaysia, dan Singapura. Nah, di sini akan dibahas mengenai permainan rakyat yang ada di Kepulauan Riau. Pertama, jong. Permainan perahu jong sudah berlangsung ratusan tahun sejak masa kerajaan Johor, Pahang, Riau, Lingga. Dahulu dimainkan oleh para nelayan saat tidak melaut. Perahu jong biasanya dimainkan saat musim angin utara yang sedang berlangsung. Perahu jong dibuat dari kayu yang khusus bernama kayu pulai. Kayu ini digunakan karena punya karakteristik ringan tapi liat yang mudah untuk dibentuk menjadi perahu jong. Ukuran kayu pulai yang akan dibentuk sebaiknya berukuran sekitar 20-25 cm. Ada 3 jenis perahu jong yang diklasifikasikan berdasarkan ukuran, yakni jong kecil, jong sedang, dan jong besar. Kategori ini pula yang membagi kategori di perlombaan nanti. Jong kecil ukurannya 100-129 cm. Jong sedang ukurannya 130-159 cm. Jong besar ukurannya 160-190 cm. Cara bermain perahu jong. Satu perahu jong biasanya dimainkan oleh minimal 2 orang. Satu orang adalah sang pemilik perahu jong. Salah satu orang tersebut akan membawa perahu jong menjauh dari bibir pantai. Kalau di perlombaan ada garis start dan finishnya. Biasanya pemilik jong yang akan membawa jong itu ke laut, baru dilepaskan dari laut ke darat untuk ditangkap di garis finish. 2. Gasing. Di wilayah Kepulauan Riau, permainan gasing telah ada jauh sebelum penjajahan Belanda. Biasanya gasing dibuat daripada kayu bebaru, kemuning, merbau, rambai, durian, atau kundang. Tali gasing dibuat daripada kulit pokok bebaru, tapi sekarang tali gasing dibuat daripada tali nilon. Jenis-jenis gasing. Ada beberapa jenis gasing yang berkembang dari masa ke masa, antara lain 1. Gasing uri yang berbentuk rendah dan agak pipih. Kedua, gasing kuno yang berbentuk sederhana dan berimbang. Ketiga, gasing gaba yang berbentuk seperti telur. Keempat, gasing jantung. Sesuai dengan sebutannya, gasing ini berbentuk seperti jantung. Kelima, gasing tanjung yang tinggi dan berimbang. Cara memainkan gasing. Pemain gasing tidak boleh ragu-ragu saat melempar gasing ke tanah. Cara memainkannya, pertama, gasing dipegang di tangan kiri, sedangkan tangan kanan memegang tali. Yang kedua, lilitkan tali pada gasing, mulai dari bagian paksi sampai bagian badan gasing. Lilit kuat sambil berputar. Yang ketiga, lempar gasing ke tanah. Gasing yang dilempar akan berputar untuk beberapa saat hingga interaksi kakinya dengan permukaan tanah membuatnya tegak, lalu berputar untuk beberapa waktu, hingga akhirnya badan gasing jatuh ke permukaan tanah. Ketiga,
Permainan layang-layang. Layang-layang merupakan salah satu permainan tradisional dari Indonesia. Biasanya, layang-layang dimainkan di tanah lapang. Layang-layang adalah mainan yang terbuat dari kertas, berkerangka, yang diterbangkan ke udara dengan memakai tali atau benang sebagai kendali. Dalam permainan layang-layang, angin berperan sangat penting. Sebelum memainkan layang-layang, harus melihat terlebih dahulu potensi angin di tempat tersebut. Cara memainkannya: A. Pilih lokasi yang tepat. B. Peganglah gulungan benang, sementara satu orang lagi memegang layang-layang. C. Posisi bidang layang-layang harus membelakangi arah angin, maka layangan dapat mudah terangkat melayang naik ke udara. D. Lepaskan benang dari gulungannya kira-kira sepanjang 20 meter. E. Beri isyarat kepada teman Anda untuk melepaskan layang-layang. F. Lepaskan benang untuk membuat layang-layang mengangkasa lebih tinggi. G. Tariklah benang dengan ringan untuk menurunkan atau membuat layang-layang terbang lebih rendah. Keempat, canang. Permainan canang adalah permainan yang berasal dari Bunguran Barat, Pulau Tujuh, Kepulauan Riau. Awalnya permainan ini dilakukan oleh anak nelayan dan anak petani dengan cara menikam atau melempar. Selain bersifat menghibur bagi pemain dan penontonnya, permainan ini juga bermanfaat untuk melatih kecerdasan dan kemahiran. Permainan ini merupakan permainan yang sangat digemari oleh para kaum bangsawan pada zaman kekuasaan Sultan Riau abad 18 sehingga sangat berkembang hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Permainan bisa dilakukan secara perorangan atau berkelompok yang terdiri dari 2 sampai dengan 5 orang. Alat permainan canang yaitu induk canang adalah pemukul dan anak canang adalah yang dipukul. Urutan permainan: 1. Mencuit. 2. Nyanang. 3. Ngidup api. 4. Melengkang. 5. Minggang. 6. Bau. 7. Nelinga. 8. Kepala. 9. Ngidung. 10. Bibir. 11. Lambung. 12. Ngulang. 5. Tarik tambang. Tarik tambang adalah permainan antar regu yang memerlukan kekuatan juga kekompakan. Pertandingan tarik tambang melibatkan 2 regu dengan 5 atau lebih peserta. 2 regu bertanding dari 2 sisi berlawanan dan semua peserta memegang erat sebuah tali tambang. Di tengah-tengah terdapat pembatas berupa garis. Masing-masing regu berupaya menarik tali tambang sekuat mungkin agar regu yang berlawanan melewati garis pembatas. Regu yang tertarik melewati garis pembatas dinyatakan kalah. Taktik permainan terletak pada penempatan pemain, kekuatan tarik, dan pertahanan tumpuan kaki di tanah. Pada umumnya, pemain dengan kekuatan paling besar ditempatkan di ujung tali untuk menahan ujung tali saat bertahan atau menghentak pada saat penarikan. Demikian pembahasan mengenai beberapa permainan rakyat di Kepulauan Riau. Masih banyak lagi permainan rakyat yang umumnya juga dimainkan di tengah masyarakat. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.